Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dengan Ahmad Maulana akan menerangkan tentang iklim di Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian iklim. Pengertian iklim adalah keadaan cuaca rata-rata dalam waktu 1 tahun dan meliputi wilayah yang luas. Secara garis besar, iklim dapat terbentuk karena adanya perputaran bumi dan juga revolusi bumi, dan juga perbedaan lintang geografi dan lingkungan fisik. Selanjutnya yaitu faktor-faktor pembentuk iklim yang ada di Indonesia. Terutama Indonesia yaitu terbagi menjadi 2 wilayah, yaitu wilayah daratan dan juga wilayah lautan, sehingga menyebabkan faktor-faktor pembentuk iklim di Indonesia. Faktor yang pertama yaitu perairan laut Indonesia, yang kedua topografi, yang ketiga letak astronomis, dan yang keempat adalah letak geografis. Perairan laut di Indonesia. Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang memiliki laut yang sangat luas sehingga terbentuknya iklim laut di Indonesia. Terus diketahui bahwa wilayah Indonesia 2/3 wilayah Indonesia yakni lautan. Dan selanjutnya topografi wilayah Indonesia yakni terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi, dan pegunungan yang memiliki suhu udara yang berbeda-beda, sehingga membentuk iklim vertikal dari daratan rendah hingga ke pegunungan, yaitu iklim panas, sedang, sejuk, dan dingin. Letak astronomis negara Indonesia yakni 6 lintang utara, juga 11 lintang selatan, dan 95 bujur timur atau 141 bujur timur, yang merupakan lintang rendah menyebabkan Indonesia beriklim tropis. Secara letak geografi, Indonesia berada di antara benua Asia dan benua Australia, menjadi tempat perlintasan arah angin yang berganti arah setiap 6 bulan sekali, sehingga Indonesia mengalami pergantian musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Berikut adalah pola atau arah angin di saat musim kemarau, yaitu angin berawal dari benua Australia menuju benua Asia, kemudian ke benua Eropa. Akan tetapi angin dapat berubah arah apabila tekanan angin yang ada di suatu wilayah itu mengalami tekanan yang sangat rendah, sehingga menimbulkan angin akan berputar arah mengikuti tekanan angin yang rendah itu. Kemudian angin musim hujan yaitu angin yang bertiup dari benua Asia menuju benua Australia. Begitu juga angin yang memiliki tekanan udara yang rendah akan mengikuti arah angin yang memiliki tekanan udara yang tinggi. Biasanya angin musim hujan ini bertiup membawa mendung dan juga menimbulkan hujan atau disebut dengan musim hujan. Keadaan iklim di Indonesia yaitu iklim laut. Iklim laut merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah yang mendatangkan hujan. Adanya angin darat dan angin laut memiliki amplitudo suhu harian, bulanan, tahunan yang kecil. Rata-rata suhu harian, bulanan, dan tahunan lebih tinggi dari 18 derajat Celcius. Amplitudo harian kecil. Iklim tropis ini mengakibatkan banyak hujan yang disebut hujan naik tropika. Jenis iklim dan persebarannya yaitu secara horizontal Indonesia dipengaruhi 3 jenis iklim, yaitu iklim laut, tropis, dan musim. Sedangkan secara vertikal Indonesia memiliki 4 musim, yaitu iklim panas, sedang, sejuk, dan dingin. Berikut adalah gambaran tentang persebaran fauna yang ada di Indonesia. Jika dataran itu memiliki ketinggian sekitar 600 meter,
Tanaman yang cocok yaitu seperti padi dan tebu. Jika daratan itu sekitar ketinggiannya 1500 meter, tanaman yang cocok yaitu seperti tembakau, kopi, dan coklat. Jika ketinggian di atas 2500 meter, tanaman yang cocok yaitu kopi, teh, kina, dan sayuran. Jika melebihi 2500 meter ketinggiannya, daerah dingin dan tidak ada tanaman budaya yang bisa dihidupkan di wilayah itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh Mas Ahmad Maulana. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, Ahmad Maulana. Keunggulan iklim muson di negara-negara Asia Tenggara. Angin muson angin yang bertiup secara musiman yang berubah-ubah setiap periode 6 bulan. Dengan beriklim tropis berdampak positif dan memiliki keunggulan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi merupakan suatu aktivitas atau usaha yang dilakukan manusia untuk mewujudkan atau memenuhi kebutuhannya. Setiap tindakan yang melibatkan produksi, distribusi, dan konsumsi atau layanan. Keunggulan iklim tropis bagi kegiatan ekonomi Indonesia yang memiliki pengaruh keunggulan terhadap kegiatan ekonomi. Berikut keunggulan dari iklim muson tropis. Yang pertama adalah adanya hujan yang cukup atau curah hujan tidak terlalu besar. Kedua, kondisi suhunya normal, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Dan yang ketiga, adanya musim hujan dan kemarau. Ciri iklim tropis sendiri adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Di daerah tropis tidak ada perubahan yang jauh antara musim dingin dan musim panas. Kondisi itu membuat manusia melakukan kegiatan ekonomi sepanjang tahun dengan memprediksi dan mengatur waktu yang tepat. Sebagai contoh, petani akan melakukan produksi dengan menanam padi sepanjang tahun. Kemudian hasilnya akan digiling menjadi beras dan didistribusikan kepada konsumen. Musim hujan biasanya terjadi pada bulan Oktober sampai Maret. Sedangkan musim kemarau terjadi pada April sampai September. Pada musim hujan, petani mulai mengerjakan lahannya untuk bercocok tanam. Sementara nelayan mengurangi kegiatan melaut karena biasanya musim hujan sering terjadi cuaca buruk dan gelombang laut. Oke, langsung selanjutnya, pengaruh iklim muson di Asia Tenggara. Lokasi negara-negara ASEAN yang berada di antara benua Asia dan benua Australia menyebabkan wilayah ini memiliki pola arah angin yang berganti setiap setengah tahun sekali. Angin ini disebut angin muson timur dan angin muson barat. Masing-masing angin tersebut menyebabkan terjadinya musim kemarau dan musim hujan. Iklim yang dipengaruhi tiupan angin muson disebut iklim muson. Wilayah negara-negara ASEAN juga dipengaruhi iklim fisik. Iklim fisik dipengaruhi keadaan fisik suatu wilayah, seperti perairan laut, pegunungan, dan dataran. Berdasarkan kondisi iklim matahari dan muson atau fisik, hampir seluruh negara ASEAN memiliki kesamaan kondisi iklim yang sama ini membuat negara-negara di ASEAN bekerja sama atau bahu-membahu untuk saling membantu. Negara-negara ASEAN terkadang mengalami perubahan iklim yang tidak terprediksi sebagai akibat adanya perubahan pola penggunaan lahan dan perilaku yang menimbulkan pemanasan global. Perubahan iklim ini memicu terjadinya bencana alam, klimatik atau bencana alam yang disebabkan kerusakan faktor-faktor iklim. Sebagai upaya menanggulangi bencana di kawasan Asia Tenggara, ASEAN melakukan kerjasama antar negara. Contoh kerjasama ASEAN menanggulangi bencana klimatik adalah saat kebakaran hutan hebat di Sumatera pada
tahun 2015, Malaysia dan Singapura atas nama ASEAN memberikan pinjaman pesawat pemadam kebakaran. Contoh lain, Indonesia dan beberapa negara ASEAN lainnya membantu Filipina yang mengalami bencana badai Haiyan pada tahun 2014. Cukup sekian video pembelajaran dari kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.